Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 1950, sekelompok ilmuwan itu sedang ngerujak bareng menikmati musim panas mereka. Di antaranya adalah Koponinsky, Taylor, York, Fermi. Mereka sedang ngobrol-ngobrol sampai suatu kali Fermi itu melihat di meja itu ada majalah, dan di dalam majalah itu ada komiknya, dan di dalam komik itu ada aliennya. Fermi iseng nanya, "Kuy, itu apa?" "Itu alien lah." "Di mana mereka sekarang?" Nah, pertanyaan ini nampaknya sangat sederhana, tetapi sampai detik ini, para ilmuwan masih belum bisa memberikan jawaban yang konklusif tentang pertanyaan ini. Inilah yang disebut sebagai paradoks Fermi atau pertanyaan Fermi. Maksudnya seperti ini, Baraya. Sains itu menjelaskan bahwa alam semesta ini terdiri atas begitu banyak galaksi, dan di dalam galaksi itu ada begitu banyak tata surya. Banyak di antara bintang-bintang yang ada di situ yang mirip dengan matahari, dan karenanya mereka pasti memiliki zona Goldilocks. Dan kalau di zona Goldilocks itu ada planetnya, dan itu hampir pasti ada, maka semestinya ada kehidupan di sana yang menjangkau peradaban yang sangat tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi walaupun di alam semesta ini banyak sekali model-model yang seperti itu, kita tidak pernah menemukan ada alien nyamperin ke sini. Kemana aja mereka? Sains meniscayakan keberadaan alien, tetapi sains juga membutuhkan bukti valid yang tidak pernah ditemukan bahwa alien itu ada. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sederhana yang akan kita bahas lebih jauh lagi, dan di akhir video ini kita akan menemukan jawabannya. Jadi, ayo kita mulai. Di dalam diagram Hertzsprung-Russell itu digambarkan bahwa alam semesta ini terdiri atas banyak sekali bintang-bintang, dan di antara bintang-bintang itu tidak semuanya, tetapi banyak yang mirip dengan struktur matahari. Artinya dia menghasilkan radiasi atau menghasilkan cahaya yang cocok sekali dengan kehidupan berbasis karbon. Kalau si matahari atau bintang itu dikelilingi oleh planet-planet, dan ada beberapa planet-planet itu yang hidup di zona Goldilocks, maka sangat mungkin kehidupan itu ada di situ. Pertama begitu. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita membandingkan dengan bumi sekarang bahwa usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan sudah mampu menghasilkan kehidupan dengan peradaban tinggi seperti yang kita kenal sekarang, maka planet yang usianya antara 6 atau 5 miliar tahun sampai 9 miliar tahun semestinya sudah memiliki peradaban yang sedemikian maju sampai dia bisa melakukan perjalanan antar bintang, antar galaksi, atau bahkan bisa memanipulasi ruang dan waktu. Nah, dengan pandangan yang seperti itu, maka seharusnya alien-alien itu sudah pernah kita lihat sekarang, karena planet-planet yang usianya di atas 6 miliar tahun, kemudian ada di zona Goldilocks di sebuah bintang yang serupa dengan matahari, itu jumlahnya miliaran di alam semesta ini, banyak sekali. Maka seharusnya mereka itu pernah datang ke sini. Nah, seharusnya kan seperti itu. Tetapi kan tidak ada. Bukti sains itu tidak pernah ada. Ya, kita sampai sekarang menemukan banyak sekali video-video, kita sekarang menemukan banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ini ada eksistensi alien dan sebagainya. Tetapi lembaga-lembaga sains terkait menyebutkan bahwa 97% dari semua gambar dan video itu palsu. Dan 3% diantaranya belum jelas. Artinya, mungkin benar, tetapi mungkin juga salah. Nah, artinya pendeknya adalah bahwa kita tidak pernah menemukan bukti secara saintis bahwa makhluk berperadaban tinggi itu pernah datang ke bumi. Maksudnya yang berasal dari planet lain. Nah, ini kan tentu saja membingungkan sampai akhirnya ada sebuah jawaban yang cukup baik yang dikemukakan oleh Michael Hart tahun 1975. Baraya tentu saja kenal Michael Hart, karena di Indonesia Michael Hart itu terkenal karena dia yang menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia gitu ya, yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama. Nah, Michael Hart ini sebenarnya adalah seorang astrofisikawan. Jadi, nah, dia adalah orang yang menjawab paradoks Fermi. Menurut dia, kita tidak usah sibuk-sibuk atau capek-capek menunggu kedatangan alien, karena mereka tidak mungkin datang ke sini. Jawaban ini disusun atas beberapa argumentasi yang cukup fundamental, yaitu bahwa ngapain juga alien datang ke sini
ketika mereka tidak mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi di sini. Maksudnya, anggaplah begini, ada seorang alien atau ada peradaban alien yang hidup 1 juta tahun cahaya dari bumi, katakanlah di galaksi Andromeda. Mereka meneropong bumi, kemudian mereka akan berkunjung ke bumi. Ketika mereka meneropong ke bumi, apa yang mereka teropong itu adalah bumi 1 juta tahun yang lalu, kalau mereka meneropongnya saat ini. Maka, kalau mereka harus menempuh perjalanan dari sana ke sini, hanya untuk datang ke bumi, itu mustahil. Karena mereka akan terlalu berspekulasi, karena bumi sudah berubah selama 1 juta tahun terakhir, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa terlalu beresiko? Karena kalau mereka datang dengan kecepatan cahaya sekalipun, misalkan, mereka membutuhkan waktu 1 juta tahun. Khadijah, kalau di jalan. Nah, jadi ngapain juga mereka harus datang 1 juta tahun ke tempat yang sangat spekulatif ini. Tetapi ada yang menarik lagi, bahwa 5 tahun kemudian, tahun 1980, itu ada seorang ilmuwan, Frank Kepler, yang mengatakan bahwa memang kenyataannya kita akan kesulitan untuk membayangkan bagaimana kehidupan biologis itu bisa melakukan perjalanan antar bintang, karena kesulitan-kesulitan yang dijelaskan oleh Hart. Tetapi dia mengajukan solusi bahwa mungkin saja di masa depan akan ada makhluk yang datang ke sini, atau kita yang datang ke planet luar, setelah kita mampu mengembangkan AI dalam prinsip yang sangat tinggi, super artificial intelligence, mungkin seperti itu. Dengan cara-cara tertentu kita bisa memindahkan kesadaran kita, atau menggandakan kesadaran kita yang asli ada di sini, kemudian kesadarannya kita copy dalam sebuah robot, dan robot itu sama atau bersekutu dengan artificial intelligence, kemudian dia kirim ke luar angkasa dan sebagainya. Nah, mungkin saja seperti itu. Jadi kalau dia mati atau dia tidak berumur panjang dan sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan yang sebenarnya di sini. Nah, itu solusi yang digambarkannya. Nah, tetapi jawaban baik dari Hart maupun Kepler itu, menurut sebagian saintis yang lain, itu jawaban yang terlalu kuno. Maksudnya jawaban yang masih berkutat pada pikiran-pikiran zaman dulu, katanya seperti itu. Kardashev misalkan, seorang ilmuwan dari Rusia, itu mengatakan bahwa peradaban tinggi di luar sana itu terdiri atas 3 level. Level yang pertama itu adalah level di mana makhluk berperadaban tinggi itu baru bisa mengambil sumber daya dari planetnya sendiri. Kemudian yang level peradaban yang kedua itu adalah kalau si makhluk yang ada di sana sudah mampu mengambil atau mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalam tata suryanya. Kemudian yang ketiga itu adalah makhluk yang berperadaban tinggi yang mampu mengambil sumber daya dari galaksinya. Nah, begitu kurang lebihnya. Sedangkan manusia itu levelnya 1. Jadi manusia itu sampai detik ini mau dibilang maju kayak gimana pun, kita masih menggunakan bahan bakar fosil. Kan capruknya gitulah ya. Nah, kemudian si Kardashev ini setelah mengajukan teori ini atau hipotesis ini dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Bahkan ada ilmuwan-ilmuwan yang menyebutkan bahwa levelnya bisa sampai 5 level, yaitu level keempat, yaitu makhluk berperadaban tinggi yang bahkan mampu mengeksploitasi seluruh alam semesta. Kemudian ada juga yang level ke-5, yaitu makhluk berperadaban tinggi yang sudah menjadi seperti Tuhan, bisa merekayasa ruang, waktu, dan sebagainya. Nah, lalu dari level Kardashev inilah akhirnya kita bisa menemukan sebuah jawaban yang pasti. Misalkan begini Baraya, kalau ada satu peradaban tinggi di luar sana yang mampu datang ke bumi, itu artinya bahwa dia sudah bisa merekayasa ruang dan waktu, karena tidak mungkin dia bisa mengikuti perjalanan yang sangat konvensional dengan mengikuti perjalanan dengan kecepatan cahaya. Perjalanan mengikuti kecepatan cahaya itu mustahil karena 2 hal. Pertama, karena kita akan berbenturan dengan paradoks massa dan energi. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalaupun kita mampu bergerak dengan kecepatan cahaya, maka jarak antar bintang itu masih terlalu jauh. Kan galaksi Andromeda dengan kita aja itu jaraknya 1 juta tahun cahaya. Kalaupun kita bergerak dengan kecepatan cahaya, kita membutuhkan waktu 1 juta tahun untuk berangkat ke galaksi yang lain. Kan nggak enak juga. Nah, karena itu, maka teknologi yang sesungguhnya dibentuk itu bukan yang mengikuti kecepatan cahaya, tetapi yang merekayasa ruang dan waktu, yang pernah kita bahas juga dalam teknologi warp drive, yang di episode yang ini pernah kita jelaskan. Silakan Baraya nonton dulu nanti tapi ya. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan itu, maka sesungguhnya kita sudah bisa merekayasa ruang dan waktu. Kalau kita sudah bisa merekayasa ruang dan waktu, maka kita akan sampai ke dimensi keempat. Nah, kalau kita sudah mampu datang ke dimensi keempat, maka jawaban atas pertanyaan Fermi sekarang sudah bisa dijawab. Guru Gembul bisa menjawab, yaitu bahwa
alien mungkin saja sudah sering datang ke bumi, bolak-balik datang ke bumi, tetapi kita tidak pernah bisa menyadarinya karena dia ada di dimensi keempat, atau bahkan mungkin dimensi kelima. Maksudnya begini, Baraya, saya jelaskan ya sedikit ya. Dimensi pertama itu adalah dua titik yang dipertemukan oleh satu garis. Si dimensi satu itu hanya mengenal depan dan belakang. Itu saja, dia tidak mengenal arah yang lain. Dia tidak mengenal lebar, dia tidak mengenal tinggi. Kalau ada makhluk yang berkesadaran yang ada di sana, dia tidak akan bisa melihat gambar kita. Karena gambar kita, nah misalkan yang di sini, ini adalah gambar dua dimensi. Begitu, karena ada panjang dan lebarnya. Sedangkan dia hanya panjangnya saja. Oke, paham? Paham lah ya. Nah, kemudian itu satu dimensi. Kemudian dua dimensi itu adalah yang seperti ini. Kita mengenal panjang dan lebar. Kalau sudah mengenal panjang dan lebar seperti huruf-huruf yang ada di sini dan sebagainya, kemudian ada orang-orang yang hidup dalam hidup berkesadaran di ruang dua dimensi yang seperti ini, dia akan hidup nyaman-nyaman aja, baik-baik aja, santai-santai saja, tetapi dia tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan tiga dimensi, atau dia tidak akan mengetahui apa yang dimaksud dengan makhluk yang hidup di tiga dimensi. Kenapa? Karena gak nyambung. Nah, ini misalkan gini ya. Nah, ini ini kaleng cat. Ini tiga dimensi kan? Tiga dimensi itu maksudnya panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan ini hanya panjang dan lebar saja. Orang yang hidup di panjang dan lebar itu tidak akan bisa melihat ini karena ini terlalu tinggi. Karena dia hanya melihatnya ada di panjang dan tinggi, panjang dan lebar saja. Kalaupun ini harus datang ke sini jeblek gitu ya. Nah, maka yang kelihatan itu hanya bagian bawahnya saja, bukan perwujudan aslinya. Bagian hanya yang dua dimensinya saja, bukan tiga dimensinya saja. Kan begitu. Maka ketika saya misalkan kita makhluk dengan yang hidup di ruang tiga dimensi, ketika menggambar sesuatu yang hidup di ruang dua dimensi ini akan sadar bahwa memang ada bentuk yang terbentuk, ada bangun yang muncul, tetapi dia nggak ngerti siapa yang melukisnya. Saya menggambar di sini, siapapun yang hidup di sini, dia akan melihat gambarnya, tetapi dia tidak bisa melihat siapa penggambarnya. Jadi, orang yang hidup di ruang tiga dimensi bisa saja menjadi Tuhan bagi orang yang hidup di dua dimensi. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau kita tingkatkan ke level yang selanjutnya, ini akan menjadi sangat mengerikan. Kita sekarang hidup di ruang tiga dimensi dan hidup di dunia empat dimensi. Kita ini hidup di sebuah ruang yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar, ditambah waktu. Maka hidup di empat dimensi tetapi ruang tiga dimensi. Kan begitu. Nah, kalau ada makhluk yang hidup di ruang empat dimensi, maka kita tidak akan bisa mengerti sama sekali walaupun dia ada di depan kita. Karena sama seperti kita yang ada di tiga dimensi, ketika kita menggambar di ruang dua dimensi, orang-orang yang ada di ruang dua dimensi tidak akan bisa mengerti kita. Gitu kan kurang lebihnya? Baraya bisa bayangkan lah. Nah, artinya mungkin saja orang yang hidup atau makhluk atau peradaban lain yang hidup di empat dimensi itu sekarang sedang melakukan rekayasa terhadap kita semua, tetapi kitanya tidak sadar karena kita ada di ruang tiga dimensi. Kalau ada satu makhluk dengan peradaban yang sedemikian tinggi yang mampu merekayasa ruang dan waktu untuk melakukan perjalanan ke planet ini dari planet lain misalkan, maka kita tidak akan bisa melihatnya karena merekayasa ruang dan waktu berarti merekayasa dimensi. Merekayasa dimensi artinya setidaknya dia sudah ada di dimensi keempat. Dalam artian si waktu itu bukan hanya memiliki panjang tetapi lebar dan tinggi. Kan kita ruang nih, kita memiliki ruang yang panjang, lebar, tinggi. Tetapi waktunya kita hanya satu, karena kita hidup di empat dimensi. Nah, bagaimana ceritanya kalau ternyata waktu itu sama seperti ruang? Ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya. Ya, kita definisikan dulu ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu itu, bukan ngikutin KBBI ya, waktu itu adalah satuan ukuran gerak. Maksudnya adalah, waktu itu berjalan, waktu itu ada, kalau ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan sama sekali, maka tidak mungkin ada waktu. Apa yang dimaksud dengan gerakan? Wujud dari perubahan. Kemudian apa yang dimaksud dengan ruang? Yang dimaksud dengan ruang itu adalah tempat adanya entitas. Tempat adanya entitas itu biasanya dibatasi oleh yang tadi itu, panjang, tinggi, dan lebar. Saya bergerak dari sini ke sini pasti membutuhkan waktu, dan waktu yang panjang dari ke sini untuk bergerak itu menciptakan sebuah ruang. Begitu kan? Maka ruang itu pasti meniscayakan keberadaan waktu, dan waktu itu juga meniscayakan keberadaan ruang. Begitulah makanya dalam sains itu selalu digambarkan ruang dan waktu.
Begitu. Sekarang ruangnya kita sudah jelas bahwa ruang itu ada 3 dimensi, tetapi kenapa waktunya cuma 1 dimensi? Cuman dari sini ke sini gitu, dari belakang maju ke depan. Nah, dalam teknologi warp yang dulu pernah kita bahas itu, bahwa rekayasa ruang dan waktu itu sangat mungkin terjadi dan biasa terjadi dan memang selalu terjadi di alam semesta ini. Karena adanya gravitasi, karena adanya massa, karena ada energi dan sebagainya, kan semuanya menjadi relatif. Nah, karena itu, ketika ruang dan waktu itu bisa direkayasa, maka mungkinkah kita memang suatu kali ketika sudah mampu memanipulasi waktu, kita akan menemukan ada dimensi lain dari waktu itu. Kalau kita sudah mampu menemukan dimensi lain dari waktu itu, maka kita akan hidup di dimensi 5 atau dimensi keempat, di mana ruangan kita 3 dimensi dan waktu itu 2 atau 3 dimensi. Begitu kan? Nah, maka siapapun yang ada di dimensi itu, dia tidak akan bisa kita lihat. Tetapi seluruh yang dia lakukan bisa terproyeksikan di sini. Jadi, mungkin penggambaran gunung, rumah, dan lain sebagainya yang pas baru lahir kita sudah menemukannya ada semuanya seperti ini. Jangan-jangan itu memang dibangun bukan oleh Tuhan, tetapi dibangun oleh makhluk berperadaban tinggi yang hidup di level dimensi keempat atau dimensi kelima. Jadi, dalam konteks ini, maka Tuhan itu mungkin saja adalah alien. Itulah penjelasan dari kenapa MCU atau DC itu selalu menggambarkan Tuhan itu sebagai alien. Dan kalau jawaban ini diterima, maka paradoks Fermi itu akhirnya juga sudah terjawab, yaitu bahwa makhluk-makhluk dari alien dari luar angkasa sana itu memang sudah datang ke bumi dan berkali-kali datang ke bumi, tetapi kita tidak pernah sadar karena berbeda dimensi. Kita hanya bisa melihat proyeksi-proyeksinya yang tidak jelas dan mungkin seringkali salah ditafsirkan. Begitu. Jadi episode ini akan menjelaskan, seandainya di episode yang kemarin saya sampaikan bahwa orang-orang ateis akan jadi murtad, jadi beragama lagi karena penjelasan dari video itu, mungkin saja di video ini kita akan menjelaskan bahwa orang yang sudah ateis dan murtad itu balik lagi ke ateisannya, karena ternyata Tuhan itu tidak harus menjadi Tuhan yang maha segala sesuatu seperti yang kita gambarkan. Ternyata bisa jadi Tuhan yang kita maksud itu adalah Tuhan yang hidup di, atau makhluk hidup biasa saja, tetapi hidup di ruang 4 dimensi atau 5 dimensi. Bisakah seperti itu? Tetapi kalau misalkan digambar-gambarkan juga, bisakah Tuhan ternyata tidak terikat pada dimensi itu? Jadi ternyata memang Tuhan itu benar-benar ada, tetapi dimensi-dimensi yang kita pahami sekarang itu sudah dilampaui oleh entitas yang namanya Tuhan itu. Ya, kita tidak pernah tahu, ini adalah misteri alam semesta. Yang pasti, mungkin video ini akan menutup kesombongan kita bahwa ternyata kita belum tahu apa-apa, gitu. Bahwa kita sepintar apapun, sehebat apapun, kita ternyata masih terkurung dalam ruang 3 dimensi dan hidup di ruang 4 dimensi. Ya, begitu sajalah ya. Saya harap bingung. Saya juga terima kasih karena sudah menyimak. Udahlah, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.